sejarah peradaban Islam itu, menurut saya, teman-teman, coba teman-teman lihat dari Islam sebelum ada dan Islam setelah ada, dan bagaimana perkembangan awalnya. Seharusnya teman-teman bisa menarik sebuah benang merah gitu. Apa sih inti dari sejarah peradaban Islam itu? Kalau konteks sejarah berarti kan lebih kepada bagaimana perjalanan itu terjadi dan kemudian bukti-buktinya secara fisik apa gitu kan. Itu penting teman-teman. Itu yang pertama. Maka kita harus tahu sebelum Islam bagaimana, setelah Islam bagaimana, dan kemudian bagaimana kemudian perkembangannya. Teman-teman lihat ketika Nabi Muhammad itu penguasaan Islam, misalkan dari sisi teritorial itu cuma dari mana ke mana. Kemudian lihat juga, teman-teman kedengeran kan? Halo? Kedengaran. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat juga bagaimana setelah wafatnya Nabi Muhammad. Wafatnya bagaimana? Itu kan ada khalifah. Masa khalifah kekuasaannya seperti apa? Luasnya bagaimana? Terus apa yang terjadi di sana gitu loh teman-teman. Terus kemudian muncullah yang namanya Umayyah. Kemudian muncullah yang namanya Abbasiyah. Sampai yang terakhir adalah Turki Utsmani, teman-teman. Bagaimana mereka bisa maju, bagaimana mereka bisa memperluas, dan apa yang menjadi landasan mereka memperluas kekuasaan itu. Terus pernik-pernik dari kekuasaan, dari satu kekuasaan yang lain. Kenapa terjadi sebuah misalkan peperangan malah terjadi pertumpahan darah, teman-teman. Dari masa Umar misalkan, kalau Umar kan terbunuh oleh Yahudi, tapi ketika Utsman itu oleh orang Islam sendiri, Utsman itu terbunuh. Kemudian termasuk juga Ali terbunuh oleh orang Islam lagi. Yang lebih miris lagi, orang yang membunuh Ali itu didasarkan kepada Quran. Dia menghafal Quran. Bayangkan teman-teman, itu sesuatu yang agak aneh gitu. Satu sisi dia adalah seorang orang yang hafal Al-Quran, satu sisi dia mendasarkan segalanya pada teks Al-Quran, dan yang menurut dia apa yang dia lakukan sesuai dengan hukum-hukum Allah, tapi kemudian dia membunuh seorang orang yang dimuliakan oleh pengikutnya, dan dia adalah ponakan Nabi juga, dan dia adalah salah satu yang diprediksi masuk surga. Itu Ali bin Abi Thalib misalkan, teman-teman. Ini kan menarik teman-teman. Nah, teman-teman harusnya bisa memahami, menggali ini ke sana gitu. Dan kemudian lihat lagi penyebaran Islam misalkan teman-teman. Bagaimana penyebaran Islam di Afrika, bagaimana penyebaran Islam di Eropa. Itu kan sampai masuk ke Abdurrahman Ad-Dakhili, itu kan masuk ke Andalusia. Itu menarik gitu teman-teman. Tapi kenapa kok Eropa? Gak apa-apa. Oh jangan. Udah sini aja nggak apa-apa. Cuma sebentar. Yang menarik lagi teman-teman, kenapa Eropa kok setelah Andalusia itu kemudian ditaklukkan oleh non-Islam, kemudian Islamnya malah luntur gitu kan. Cuman tinggal jejak-jejak fisiknya saja, tetapi umat Islamnya menjadi minoritas. Yang menarik lagi teman-teman, sekarang masuk ke Nusantara, lebih spesifiknya lagi masuk ke Indonesia. Di Indonesia itu lebih menarik lagi kalau kita bandingkan dengan Eropa, dibandingkan dengan Afrika. Keislamannya kok berbeda gitu loh teman-teman. Jadi contoh misalkan kata jilbab dalam bahasa Arab itu berbeda dengan jilbab yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Apalagi teman-teman sekarang jilbabnya berwarna-warni, ada polkadot, ada pakai yang ini tuh. Teman-teman biasanya pakai apaan sih? Bros gitu kan. Coba teman-teman lihat. Kayak
kayak solehah jilbabnya. Coba cari, tanya sama orang Arab, ahadza jilbab, pasti bilang lah, gitu loh. Karena jilbab itu bukan begini. Jilbab yang kayak itu coba lihat benar-benar teman-teman, kita harus bisa menganalisis itu. Jadi Eropa misalkan, kenapa ternyata kalau kita baca sejarah, ternyata Islam dijalankan dengan kekuasaan dan tidak ada akulturasi antara masyarakat Muslim yang pada saat itu sebagai pendatang dengan masyarakat apa sih namanya, masyarakat Eropa itu sendiri, gitu loh. Nah, sedangkan di Afrika itu terarabkan, pakai gamis dan lain sebagainya, berbeda dengan Indonesia. Makanya lihat teman-teman, kenapa sih Arab demikian, kenapa Afrika demikian dari sisi ajaran misalkan. Karena kalau ke Afrika itu lebih pada pengajaran yang bersifat normatif misalkan. Akan tetapi kalau ke Indonesia diawali dengan tasawuf misalkan. Teman-teman lihat dari Sumatera misalkan teman-teman mulainya gitu kan, terus ke Jawa dan lain sebagainya. Ini yang menarik yang harus teman-teman lihat. Sehingga Islam yang ada di Afrika misalkan, atau Islam yang ada di Timur Tengah itu banyak berkutat pada sifat hal-hal yang bersifat normatif misalkan, pada ajaran-ajaran normatif. Akan tetapi di Indonesia misalkan sekarang lebih kepada hal-hal yang substantif misalkan gitu teman-teman. Jadi kalau ada perintah jilbab, bukan jilbabnya yang menjadi wajib, akan tetapi menutup auratnya yang wajib. Nah, bagaimana menutup aurat itu yang paling penting, secara substansi bagaimana misalkan. Maka kemudian ada yang sifatnya akulturasi, di mana ada hal-hal yang bersifat kultur itu diserap, kemudian dirubah menjadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama misalkan. Gitu loh teman-teman. Pakai kebayanya tetap, pakai brukatnya tetap, tapi kemudian lekuk tubuhnya sudah tidak ada lekuk tubuh yang sangat ketat misalkan, kemudian pakai jilbabnya, pakai kerudung misalkan, dan kerudungnya pun lama-lama menutup juga. Jadi begitu loh teman-teman. Ini yang menarik di Indonesia dan ini yang menjadikan seluruh dunia mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu surganya riset penelitian gitu teman-teman. Makanya dari dulu teman-teman banyak riset-riset yang berkaitan dengan sosiologi dan antropologi misalkan, yang saya ketahui itu banyak tokoh-tokoh dunia yang gara-gara meneliti di Indonesia dia kemudian menjadi tokoh-tokoh dunia. Teman-teman bisa lihat Rick Lev misalkan. Teman-teman juga bisa lihat misalkan Rick Lev, terus kemudian John Brown, terus kemudian siapa yang menulis Legend Gods, terus kemudian siapa yang sampai bagaimana bisa mengalahkan Aceh pada tahun 1921. Aceh kan terkalahkannya pada tahun 1921. Itu oleh ahli antropolog Belanda. Siapa namanya? Lupa saya. Teman-teman tahu? Itu yang ini, yang punya teori astagfirullahaladzim, kok jadi lupa saya. Itu yang menarik teman-teman. Nah, sekarang adalah yang teman-teman harus pahami,
justru budaya itu bagaimana tidak bertentangan dengan agama, dan malah justru budaya menjadi perekat dari agama itu sendiri gitu loh teman-teman. Ini yang menarik teman-teman. Karena hasil riset saya bahwa kenapa agama menjadi sumber konflik gitu kan? Karena ada 3 hal minimal teman-teman. Satu, konflik itu timbul disebabkan karena berbeda agama. Yang kedua, konflik itu timbul disebabkan karena berbedanya pemahaman beragama, walaupun agamanya sama, Islam, akan tetapi pemahaman terhadap agama itu yang berbeda. Dan yang ketiga adalah pemahaman antara agama dan budaya. Nah, justru di Indonesia, agama itu, budaya, justru bisa menjadi perekat dari dari agama-agama itu sendiri gitu teman-teman. Ini yang menarik teman-teman, sehingga banyak diteliti oleh masyarakat akademik di luar sana gitu. Contoh misalkan Goetz menulis tentang Religion of Java. Kata Goetz bahwa orang Islam di Jawa itu terbagi menjadi 3. Ada abangan, ada santri, dan priai. Kaum abangan itu adalah kaum yang secara KTP dia Islam, akan tetapi dia tidak melaksanakan ajaran-ajaran keislaman. Sedangkan kaum priai adalah orang-orang yang KTP-nya Islam, akan tetapi dia pun bagian dari kekuasaan misalkan. Dan yang ketiga adalah santri, adalah dia KTP-nya Islam, dia melaksanakan ajaran-ajaran baik, dan kemudian setiap ajaran-ajaran itu akan dipertanyakan oleh orang-orang yang disebut santri itu, ini menurut Nabi bagaimana, menurut Al-Quran bagaimana. Jadi landasannya kuat. Walaupun mereka berbeda, mereka dipersatukan dalam satu tikar, kata Goetz begitu. Maksudnya apa? Ketika tahlil, itulah masyarakat dipersatukan, baik itu kalangan priai, baik itu kalangan abangan maupun kalangan santri. Itu loh teman-teman. Sehingga kenapa tidak ada konflik di antara ketiga itu? Karena gara-gara ada tahlil lah mereka bisa bersatu. Kenapa demikian? Karena dalam tahlil lah mereka tidak ada strata bahwa ini harus duduk di kursi. Di tahlil lah mereka duduk sama-sama di atas tikar gitu teman-teman. Dan ketika tahlil lah mereka bisa berdiskusi secara bebas, tidak ada masalah gitu loh untuk mempertanyakan apapun dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan gitu. Baik itu kepada kaum agamawan maupun priai maupun santri. Ini yang menarik teman-teman. Goetz, gara-gara Goetz melakukan riset itu, dia menjadi profesor, guru besar. Dan teori dia itu digunakan sampai sekarang untuk melihat untuk melihat misalkan partai politik digunakan juga kaum santri, kaum priai, dan abangan tersebut. Gitu. Ini yang menarik. Gitu. Saya pikir review saya sampai di situ, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Halo, teman-teman. Halo. Iya, Pak. Saya berharap sih teman-teman mau membaca lagi yang lebih banyak lagi buku-buku sejarah. Contoh misalkan, kenapa sih terjadi sebuah, tapi maksudnya dalam sejarah pun terjadi juga dinamika. Contoh misalkan kontroversinya Pangeran Diponegoro terjadinya bagaimana di Sumatera peperangan misalkan, disebabkan oleh agama misalkan. Kemudian kenapa menguatnya Halo teman-teman, sorry. Ini ya, mati hidup ya. Itu menarik juga. Jadi saya berharap sih teman-teman mau membaca buku-buku itu. Itu menarik sekali teman-teman.
Eh, eh, jadi memahami peradaban Islam itu bukan hanya memahami Arab gitu loh teman-teman. Salah besar gitu. Karena dalam peradaban Islam itu di situ adalah proses juga gitu. Stabil. Udah 4G. Ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya izin bertanya. Ya, apa tuh? Kan antara agama dan budaya itu kan bisa saling ini kan ya, merekat gitu kita antar kelompok. Tapi Pak, kalau misalnya ada budaya yang nggak sesuai dengan ajaran Islam itu gimana? Nah, ketidaksesuaiannya dalam hal apa misalkan? Nah, menarik teman-teman. Para ulama itu menarik teman-teman. Apa yang dilakukan oleh para ulama? Banyak sekali para ulama itu melakukan dia pasti pakai usul fikih. Mereka itu membedakan antara Islam sebagai sebuah ajaran yang normatif dengan Islam sebagai sebagai sebuah strategi dakwah. Gitu loh teman-teman. Teman-temannya harus melihat itu gitu loh teman-teman. Contoh kasus misalkan kawan saya itu dia membuat pesantren di Papua gitu. Kalau teman-teman ke Papua, terus kemudian berdakwah di Papua, terus bilang, wahai orang-orang Papua, engkau semua kafir, dan engkau pasti masuk ke neraka, apalagi kamu nggak pakai baju, membuka aurat, itu pasti langsung masuk neraka. Kira-kira kamu dibunuh nggak? Iya. Iya. Nah, bedakan Islam sebagai sebuah ajaran normatif dengan strategi dakwah. Kalau strategi dakwah kan tidak demikian. Diajak ngobrol dulu, habis diajak ngobrol bagaimana dia masuk sedikit demi sedikit Islam, diperkenalkan dulu. Yang lucunya, tahu-tahu ketua adatnya itu masuk Islam, teman-teman. Akhirnya satu kelompok adat itu masuk Islam. Tapi sholat, mereka tetap pakai pakaiannya begitu. Pakai koteka. Teman-teman bisa bayangkan. Dibiarkan. Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa kalau tidak bisa keseluruhan, ya sebagiannya saja. Minimal mereka bersyahadat saja sudah bagus. Mereka masuk Islam sudah bagus. Terus sholatnya masih nggak pakai baju, segala macam. Jadi gara-gara anak-anaknya itu dipesantrenkan di Jawa, kemudian pulang nggak mungkin anak-anaknya telanjang, pasti mereka sudah pakai sarung, sudah pakai gamis. Gara-gara itu bapak-bapaknya semuanya sekarang sudah pakai gamis dan lain sebagainya. Itu menarik teman-teman. Di Wamena itu. Nah itu teman-teman. Jadi bedakan antara Islam sebagai sebuah ajaran dengan Islam sebagai sebuah strategi dakwah. Gitu loh teman-teman. Nah, orang-orang yang demikian itu biasanya cuma ulama yang paham seperti itu. Kenapa? Dia punya alat-alatnya. Minimal usul fikih kuat dalam konteks hukum misalkan. Jadi metodologinya dia kuat gitu teman-teman. Jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kan repot nih. Kalau semua bid'ah, semua kafir, semua sesat ya repot. Surga sepi, neraka banyak orang. Gitu loh teman-teman. Ini yang menarik sebenarnya teman-teman. Jadi dalam sejarah ini harusnya teman-teman bisa sampai ke sana gitu untuk memahami kok kenapa sih Islam di Indonesia seperti ini ya seperti kalian ini gitu loh, bisa pakai pakaian warna-warni, jilbabnya macem-macem,
Yang lucunya ada jilbab Syahrini aja nggak pakai jilbab, ada jilbab Syahrini, kan bingung juga. Iya kan? Ada jilbab Krisdayanti, ya Krisdayanti juga nggak pakai jilbab, tapi ada gitu loh teman. Itu kan yang menarik gitu loh teman-teman. Jadi bedakan antara agama sebagai sebuah ajaran normatif dengan agama gitu, dengan strategi dakwah, dan kemudian agama yang kemudian refleksi orang yang beragama dan dia adalah orang Indonesia. Makanya Soekarno itu pernah bilang, engkau boleh menjadi engkau boleh beragama Hindu, tapi jangan menjadi orang India. Silahkan engkau menjadi beragama Islam, tapi jangan jadi orang Arab, gitu teman-teman. Gitu. Maksudnya apa? Jadilah engkau agama apapun, akan tetapi tetap engkau adalah orang Indonesia, gitu teman-teman. Jadi harus dibedakan gitu. Ya teman-teman, sampai Pak, sini ada pertanyaan? saya mau Ya. nanya Pak, ini berkaitan dengan tadi kan Bapak bilang metodologi gitu Pak, para alim ulama kan tahu metodologi, terus strategi dakwah dan sebagainya Pak. Nah, terus Bapak pernah menyinggung beberapa pertemuan yang lalu yang sebenarnya itu membuat saya tertarik banget Pak. Saya mau nanya, waktu itu Bapak bilang bahwasanya saya mempertanyakan ya, Bapak mempertanyakan ustadz-ustadz yang berdakwah di masjid gitu. Sebenarnya kalau mau berdakwah itu ya di pelosok-pelosok gitu. Bapak bilang seperti itu. Nah, terus saya mau nanya Pak, memangnya esensi dakwah itu hanya menyebarkan Islam yang masih yang masih awam aja, sedangkan kan mungkin kalau kita lihat dari masyarakat kan juga butuh bimbingan gitu loh, yang tadinya kayak misalkan agamanya masih Kawin. iya Halo, iya Pak, halo, aduh, teman-teman suara aku jelas nggak? putus. Jelas. Jelas, Kak. Halo, Jelas putus. banget, Ma. Aduh gimana? Kayaknya sinyal Bapak yang jelek deh, Pak. Mohon maaf. Putus. Udah kedengeran? Coba Kak Hamida diulang kembali aja. Iya, Ya. saya ulang ya, Pak. Enggak, sampai pada masyarakat itu. Nah, sedangkan kan, gimana? ya, sedangkan kan kalau kita lihat masyarakat itu kan kayak misalkan ya di kampung-kampung biasa nih, di masjid-masjid kan juga mereka butuh ngaji gitu ya, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Maksud Bapak kayak yang diharuskan atau yang maksud dari dakwah itu harusnya di pelosok gitu. Sedangkan kita pun juga butuh kok, Pak, gitu. Kita juga kadang dengerin orang-orang pengajian di masjid gitu, Pak. Begini teman, yang saya maksud adalah kita harus bisa membedakan gitu teman-teman, dalam konteks membedakan lah gitu. Kalau kita berbicara agama di kalangan masyarakat tertentu dengan masyarakat tertentu yang lain, justru harusnya berbeda gitu loh teman-teman. Jangan kemudian kita menyamaratakan gitu, itu yang paling penting. Maka teman-teman harus paham dulu dalam pengertian secara definitif dakwah itu apa sih, kan gitu. Kalau dakwah pengertiannya adalah pembelajaran agama, ya silahkan gitu kan. Tapi harus komprehensif juga. Masyarakat kan sangat macam-macam gitu loh. Jangan kemudian, saya berharapnya adalah jangan kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan di mana kita hanya melihat dari apa yang kita pahami saja. Seharusnya kita pun bisa memahami bagaimana masyarakat itu gitu loh teman-teman. Jadi dakwah bukan hanya mungkin Hamidah, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya tetap itu penting. Ketika orang, contoh misalkan, kalau dakwah kepada orang yang bukan Islam bagaimana? Kalau dakwah kepada orang yang bukan Islamnya pun tadi beda-beda teman-teman. Kalau di Eropa ya beda dengan di Papua gitu. Beda dengan di Kalimantan, beda-beda itu teman-teman. Maka penting metodologi itu gitu.
Jadi kenapa ulama itu dituntut metodologi? Kenapa ulama itu dituntut wawasan banyak? Karena supaya dia bisa memahami masyarakat itu sendiri gitu loh teman-teman. Jangan kemudian hanya apa yang dia pahami itu saja yang dikemukakan. Padahal kita pun harus paham masyarakat itu bagaimana. Kalian ya. Nanti kalau dalam konteks dakwah itu kan ada minimal 4-5 hal yang harus kita teman-teman pahami. Satu, dai-nya bagaimana, kemudian mad'unya bagaimana, dan yang ketiga adalah materi dakwahnya itu bagaimana, message-nya itu bagaimana, dan kita pun harus lihat kesannya, impresinya bagaimana gitu loh teman-teman. Itu yang harusnya kita pahami. Jadi maksud saya waktu itu adalah, jadi tidak bisa dakwah itu hanya di masjid saja, tidak bisa cuman di situ saja, tapi kemudian dakwah tuh ya di luar sana gitu, ke pelosok pun penting gitu. Kalau sekarang cuman di kota-kota besar saja, bagaimana yang di daerah-daerah gitu loh teman-teman. Gitu. Itu teman-teman. Jadi bukan hanya, saya pikir bukan cuman di masjid maksudnya. Nah, yang kedua, tergantung porsinya kita masing-masing gitu teman-teman. Para alim ulama dulu hebat-hebat itu. Para ulama-ulama dulu itu lahan tertutup, kemudian dia buka menjadi pesantren, dan pesantrennya pun hampir seluruh pesantren itu menyatu dengan masyarakat. Teman-teman coba lihat deh di pesantren Salafiyah. Dan hebatnya pesantren-pesantren dulu itu jarang yang pakai bahasa Arab gitu teman-teman. Pasti nama daerah. Kalau pesantren lama ya, pesantren Tebu Ireng, pesantren Lirboyo, pesantren Langitan, pesantren gitu loh teman-teman. Itu 1950-an ke bawah, itu pesantren itu justru yang melekat adalah nama daerahnya, bukan nama pesantrennya. Tambak Beras, Sidogiri, Gontor, gitu loh teman-teman. Ini yang menarik gitu loh teman-teman. Jadi pesantren itu sendiri adalah bagian dari masyarakat itu sendiri gitu loh teman-teman. Bukan sesuatu yang terpisah dari masyarakat. Itu yang menarik semua teman-teman. Makanya kalau kita riset itu banyak hal-hal yang menakjubkan sebenarnya. Bagaimana para ulama dulu itu bisa begitu cepat menjadikan Indonesia itu menjadi, dulu namanya Nusantara, menjadi wilayah yang kemudian menjadi agama Islam sebagai agama mayoritas gitu. Itu menarik menurut saya. Apalagi dari konteks metodologi dakwahnya teman-teman. Itu kan metodologi dakwah itu penting karena apa? Para ulama dulu pun, coba deh lihat para ulama-ulama dulu, kenapa sih guyon misalkan, itu menjadi salah satu metode gitu loh teman-teman. Guyon banyak, tahu-tahu sholat ya, gitu loh teman-teman. Jadi secara psikologi sekarang coba lihat teman-teman, ternyata kalau kalian ingin menangkap pelajaran yang cepat adalah kalian harus nyaman, kalian harus rileks, maka akan menyerap pelajaran lebih cepat. Gitu loh teman-teman. Apalagi di masyarakat, kalian harus bisa memahami masyarakat ini bagaimana sih gitu loh teman-teman. Justru ulama itu menyatu dengan masyarakat dulu itu. Kalau sekarang kan banyak yang terpisah gitu. Tapi kalau ulama-ulama dulu tuh saya melihat, ya Allah, kayak Mbah Maimun, Kiai Hashim misalkan. Kalau kalian lihat ya mereka sederhana saja. Sederhana betul. Lihat Mbah Maimun pakai sarung seperti itu. Ya seperti orang biasa. Padahal dia adalah orang alim. Gitu. Kiai-kiai dulu, Gus Dur, pakai pakaian ya gitu-gitu saja gitu. Bukan sesuatu yang mewah. Kiai Hasyim Muzadi, siapa lagi? Banyak kiai-kiai ulama-ulama dulu itu yang begitu bersahaja, gitu, menyatu dengan masyarakat. Gitu. Itu yang menarik. Cuman kadang-kadang kitanya segen kalau ketemu kiai. Padahal mereka, saya dulu pernah sering bertemu dengan kiai
Khair Effendi misalkan. Orang-orang kan pada segan, apalagi Kiai Khair Effendi itu Darul Ulum Tasikmalaya itu sangat karismatik kan. Tapi kemudian setelah ketemu sih kita dinasehati, malah udah kebiasaan di Darul Ulum namanya Manonjaya terkenalnya, Pondok Pesantren Manonjaya. Itu kita wajib makan di rumah kiai kalau kita namu ke sana gitu, teman-teman. Itu yang menarik. Cuman kebanyakan kita segan aja. Ada hal lain teman-teman? Bapak izin bertanya. Ya, Win. Iya Pak. Jadi apa ya? Jadi intinya semua budaya itu bisa digunakan untuk kepentingan dakwah atau ada batasan-batasan budaya tertentu yang bisa digunain buat membantu dakwah Islam gitu Pak. Ya, saling simbiosis mutualisme aja antara dakwah dan budaya. Gitu. Jadi budaya bisa digunakan menjadi sarana prasarana atau menjadi media dakwah. Teman-teman contoh wayang golek misalkan. Kisah Mahabharata. Coba teman-teman baca Mahabharata yang di India dengan Mahabharata yang ada di Indonesia. Itu beda jauh. Apalagi ada punakawan teman-teman. Ada Semar, Petruk, Bagong. Itu kan sesuatu yang aneh gitu. Tidak ada itu di India cerita tentang punakawan itu. Itu betul-betul genuine dari Indonesia. Kisahnya sama Mahabharata, tapi realitasnya berbeda. Kalau teman-teman baca tentang Semar, itu akhirnya kan itu digunakan oleh Sunan Kalijaga, teman-teman, untuk menjadi media dakwah. Gitu loh, teman-teman. Saya kebetulan riset saya tentang itu waktu S1. Itu menarik sama teman-teman. Jadi kalian bisa lihat itu gitu loh teman-teman. Tentu tidak semua budaya gitu, tapi andai kata ada budaya yang bertentangan, nah para ulama tuh biasanya bagaimana mengeliminir ini sedikit demi sedikit gitu loh teman-teman. Itu yang menarik gitu teman-teman. Contoh tahlil, dulunya katanya orang Hindu kalau ada kematian kumpul-kumpul, mereka berjudi, maka kemudian oleh para ulama dikumpulkan mereka, ayo kita berzikir gitu, muncullah yang kemudian menjadi tahlil kan gitu loh teman-teman. Dan kemudian setelah itu berkembang lagi, yang namanya budaya itu pasti dinamis, nggak stagnan teman-teman di masyarakat, pemaknaannya akan berubah sesuai dengan zamannya, maka caranya pun akan berbeda gitu loh teman-teman, tidak akan stagnan gitu loh teman-teman. Jadi bedakan hal yang formalitas dengan hal yang substansi, itu yang paling penting teman-teman. Itu yang paling penting. Dulu mungkin tahlil adalah sebagai sebuah sarana dakwah gitu kan. Tapi sekarang tahlil menjadi sarana perekat misalkan. Bisa jadi kan teman-teman. Dosen saya Profesor Azumati Azra pernah mengatakan begini. Padahal dia Muhammadiyah loh teman-teman. Kalau saya ingin ketemu masyarakat, apa yang harus saya lakukan? Kan begitu teman-teman. Akhirnya dia ngundang masyarakat itu ke rumah. Terus kalau udah ngundang ngapain? Yang paling enak ya baca Yasin, tahlilan gitu. Setingkat Profesor Profesor Azumati Azra itu mengatakan demikian. Kalau saya ingin ketemu dengan masyarakat kan segan sama saya. Yang paling gampang ngadain tahlil aja di rumah saya. Mereka akan datang. Di situ saya nanya-nanya pada waktu tahlil. Kan beda gitu loh teman-teman. Jadinya pemaknaan tahlil di situ. Oke teman-teman. Sementara itu dulu ya. Selamat mengerjakan UAS. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Semangat teman. Aku
ending ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Jumat Mubarak.